216 di naskah yang lain nomor 218. Beliau mengatakan, kapanpun al-waridat, sesuatu yang datang atau pengalaman-pengalaman rohani datang yang berdasarkan dari Tuhan, al-waridat al-ilahiyah, kapanpun pengalaman-pengalaman rohani keilahian datang kepadamu, maka ia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang ada padamu. Sesungguhnya raja-raja apabila mereka memasuki suatu wilayah, maka mereka akan merusak wilayah itu. Baik. Ada satu ayat dalam Al-Quran, surat An-Naml, surat 27 ayat 34. Surat 27 ayat 34. Ungkapan yang disebutkan oleh Sayyidatuna Bilqis. Waktu itu terjadi dialog musyawarah antara beliau dan para menterinya, para panglima, para jenderal, yang mereka bersekukuh untuk melawan tentara Sayyidina Sulaiman. Apa kata beliau? Tidak usah perang. Kenapa? Perang itu menang ataupun kalah itu masalah. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, jika masuk ke satu negeri wilayah, pasti akan merusak negeri tersebut, baik merusak pemandangannya, merusak infrastrukturnya, merusak apa saja, bahkan mengorbankan nyawa. Ini kemudian secara zahir raja-raja masuk, banyak yang rusak. Akan ada yang dikalahkan. Begitu juga dalam pengalaman rohani seseorang. Kita punya kebiasaan di jam begini sudah ngorok, bener ya, tidur ya. Tapi kalau waridnya sudah datang, apa arti warid? Anugerah batin dari Allah. Warid berarti datangnya anugerah batin dari Allah. Ciri-cirinya kita diberikan wirid. Jadi ada yang disebut wirid, ada yang disebut warid. Warid pakai dal. Anugerahnya sudah datang. Tanda-tandanya orang berwirid. Jadi sebenarnya lebih dahulu datang waridnya daripada wiridnya. Jadi sebelum teman-teman ini mampu untuk bangun, kekuatan untuk bangun itu sudah Allah kasih duluan. Dengan datang kita ke sini, dengan mau mendengarkan kalam-kalam hikmah. Nah, ini pertanda bahwa sang warid sudah turun. Kalau dia sudah turun masuk duluan, maka kebiasaan tidur, kebiasaan main gaple gitu ya, kebiasaan ngopi itu bisa ditinggal. Karena itu kebiasaan jatuhnya kepada zahir. Coba lihat anak kecil main game, dia lupa makan minumnya. Karena rasa semangat asik main itu menguasai dirinya, dan dia kemudian tidak menghiraukan lagi minumannya, makanannya, karena itu untuk fisik. Mainan orang-orang yang sudah kenal Allah atau mau kenal Allah adalah kalam-kalam hikmah. Itulah gamenya. Inilah kutul qulub, makanan kolbu. Kalau sudah dapat makanan kolbu, orang lupa ngasih makanan jasad. Itulah rahasia Ashabul Kahfi. Kenapa Allah izinkan mereka tidak makan, tidak minum, tidur aja 309 tahun. Karena Allah sedang memberikan anugerah-anugerah lain kepada mereka. Nanti di akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mereka akan Allah bangkitkan kembali berjuang dengan Nabi Isa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nanti ada hadisnya itu, Bang. Artinya selama ini mereka ditidurkan oleh Allah untuk charging. Sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit, itu juga charging. Jadi dicas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kita di bumi chargingnya itu dua, berwirid dengan wirid-wirid yang zahir, atau kita mendengarkan kalam-kalam yang hikmah. Itu cara untuk memperkuat ini. Makanya sadar atau tidak sadar, Allah kemudian rubah tradisi kita yang biasanya tidur, sekarang kita nggak tertidur. Ya, Bang Dik curang, dia tidur duluan. Ya, Bang Dik ya. Indonesia kalah di Piala Sudirman, jadi saya tertidur tadi. Saja Bang. Buya, bukankah wirid itu memanggil seperti kelebihan tadi yang diberikan warid? Baru kali ini saya tahu. Adanya wirid karena warid itu sudah turun. Jangan kebalik. Orang-orang awam mengira karena dia berwirid datanglah warid. Itu songong namanya. Itu abdun jahilun, hamba yang jahil. Karena pada hakikatnya orang bisa berwirid karena Allah sudah memberikan warid kepadanya. Antum itu bisa bangun karena sebenarnya nur hikmah itu sudah ada di kolbu. Allah bangunkan itu. Sekarang kita colek-colek doang. Ya. Jadi nur itu sudah masuk duluan. Ini cuma memasangkan kalamnya. Ya, kalau enggak pasti tidur di belakang. Lumayan. Ada yang cerita lagi asik-asik dengerin Bang Dik. Ada yang jatuh ke belakang Bang Dik. Wow. Serius Bang Dik. Ya, sepertinya waridnya kelebihan. Orang awam memang begitu. Karena saya ngurangin makan, maka saya mendapatkan ini. Itu versi awam. Karena saya banyak zikir, saya merasakan ini. Versi awam. Dan teman-temannya Bang Wendy itu banyak yang tipe-tipe begitu pemahamannya. Ya, ahli-ahli hipnosis tuh ngira karena kehebatan dia. Ya. Termasuk beberapa mursyid-mursyid yang mereka levelnya level-level seperti itu. Dikira karena wirid-wirid dia semurid bercahaya. Enggak. Itu orang bisa berwirid karena Allah yang menggerakkannya. Ya. Itu sebabnya jangankan wirid. Azkar, zikir tertinggi, ritual terhebat adalah sholat. Benar gak? Ketika kita dipanggil sholat, hayya ala sholat, kita menjawab, la haula wa la quwata illa billah. Aku tidak sanggup memenuhimu ya Allah, kecuali dengan kekuatan darimu ya Allah. Jadi kita nggak bisa sujud Bang Dik kalau Allah nggak izinkan kepala ini sujud. Kalau Allah tidak gerakkan, inilah nestapanya iblis. Iblis nggak bisa-bisa dia. Ya. Nah ini lebih kurang ya. Jadi jangan pernah kegeeran atas nikmat yang kita dapatkan. Maka sahabat-sahabat Nabi selalu mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau terjemahan bebasnya, kami bisa begini itu karena Allah juga yang memberikan kepada kami. Ya, bukan karena pintar kita mencari guru, tapi karena Allah lah yang memilihkan guru buat kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Al-hikmah as-sabi'atu asyarata ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-217. Al-waridu ya'ti min hadrati qahharin li ajli dhalika la yusadimuhu syai'un illa damaghahu bal naqdhifu bil haqqi 'ala al-batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun. Anugerah batin itu datangnya adalah dari sisi hadrat Dia yang maha memaksa, yang kehendaknya tidak ada yang menolak. Li ajli dzalika, oleh sebab itu tidaklah sesuatu menghalanginya melainkan dia terkalahkan. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan bal naqzifu bil haqqi, tetapi kami menyampakkan kebenaran atau melemparkan kebenaran di atas kebatilan, maka kebenaran itu mengalahkan kebatilan sehingga kebatilan itu menjadi lenyap. Ini sama kayak tadi ya. Jadi siapakah yang memberikan warid?
anugerah batin yang maha batin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di sini al-warid ya'ti min hadrati qahhar. Bukan Kang Kohar. Warid itu datang dari sisi Allah yang menyebut dirinya Qahhar. Qahhar artinya apa? Maksa. Maka wali itu nggak bisa diusahakan. Wali itu langsung dari Allah. Allah yang milih, suka-suka dia. Walaupun tadinya begal, tadinya suka maksiat, tadinya nggak sholat gitu, tadinya dia suka macam-macam, tapi di batinnya ada kebeningan. Kebeningan itu yang Allah perhatiin terus, dilihatin terus. Uwais Al-Qarni, Allah lihat hatinya yang bening. Ketika haji sudah datang musimnya, dia sudah menabung sekian tahun, mau berangkat, dipanggil ibunya yang sudah renta. Wahai Uwais, kalau engkau pergi haji, aku dengan siapa? Makmu sudah tua, dengan siapa? Dia rindu bertemu Rasul. Hendak haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknya mengatakan, aku bersama siapa? Maka Uwais dalam batinnya, ya Allah, izinkan aku menemukan nabimu dalam mengabdikan diri kepada ummiku, ibuku. Maka dia menemukan nabi dalam merawat ibunya, menemukan haji dalam bersusah payah menahan manjanya ibunya. Haji itu kan jihad, benar gak? Jihad merawat orang yang sudah tua lebih susah daripada kecil, sama-sama ompong, sama-sama nggak punya gigi tapi lebih rewel yang tua. Dan Uwais berhasil melewati itu. Itulah jihad yang luar biasa pada Uwais Al-Qarni. Maka Uwais ketika dia merawat ibunya, tapi setiap kali dia merawat ibunya, dia rindu kepada Rasulullah SAW. Maka dia niatkan dia merawat ibunya, dia sedang berkhidmah kepada yang menyuruh dia merawat ibunya. Siapa yang menyuruh merawat ibu? Rasulullah SAW. Suatu kali ada orang datang mau berjihad. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya mau jihad. Hati-hati antum yang katanya senang jihad. Ada kaedah-kaedahnya. Ya, kaedah ini yang banyak dilanggar orang dalam beberapa harokah-harokah hari ini. Pergerakan-pergerakan dakwah sekarang banyak yang melanggar itu. Apa kata Nabi? Hal laka walidan au ihdahuma? Apakah kamu punya dua orang tua atau salah satu? Dia mengatakan, bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fafihima fajahid. Terhadap keduanya atau salah satunya, berjihadlah engkau. Berarti Nabi, ini hadis sahih, Nabi tidak membatasi jihad hanya memukul, membunuh. Tapi jihad yang paling dahsyat adalah jihad melawan ego kita untuk merawat seseorang yang dulu merawat kita, tapi udah nggak lucu. Kalau anak kecil lucu, dicubit pun bikin kita gemes, dia jatuh pun dia pun gemes. Ini udah nggak ada gemes-gemesnya. Ya. Kalau bayi, mohon maaf, pipis, itu masih harum. Kalau orang udah tua, nggak ada harum-harumnya. Uwais Al-Qarni ingat itu. Maka dia mengatakan, ya Rob, yang nyuruh aku untuk merawat ibuku kan engkau juga, Rasulmu juga. Maka memantullah saat dia berkhidmat kepada ibunya, memantullah cahaya itu terbaca oleh baginda Nabi SAW. Maka beliau memanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, jika umurmu panjang, temuilah sosok orang bernama Uwais, lalu mintalah doa ampunan darinya. Ini sahabat dijamin masuk surga. Tapi sahabat ini diminta oleh Rasulullah agar mendatangi Uwais untuk meminta juga, memohon dapat doa. Jadi biar barangkali orang-orang yang tidak ikut berjihad bersama kita, ini hiburan juga bagi yang tidak bisa hadir karena uzur itu. Yang kemarin kan kita suruh datang ya Bang Dik ya. Kalau sekarang nggak datang tapi lagi khidmah kepada ayah ibu, teruskan khidmah itu. Ya. Cahayanya memancar kepada wali-wali Allah, kepada kekasih-kekasih Allah.
Di saat itu kekasih Allah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman bisa bayangkan, Sayyidina Umar dijamin masuk surga. Sayyidina Ali dijamin masuk surga. Bahkan mereka berdua adalah penjaga yang memegang kunci surga. Siapa yang memegang kunci surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mencari sendiri-sendiri. Karena antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini juga ada pergesekan. Jadi biasa, sahabat dengan sahabat itu juga ada pergesekan. Maka jika nanti di antara kita ada yang kurang cocok, ya, ditahan-tahan, ya. Jangan kemudian bersuudzon, jangan pakai emosi. Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi di bumi, yang di langit akan sayang kepadamu. Jangan langsung gampang memvonis. Ya, jangan langsung mengatakan itu ente kesetanan, ente kemasukan setan, jangan. Ya. Ente musuh Allah, jangan, biasa aja. Orang berbeda dengan kita itu hal yang biasa. Gak siap beda, antum jangan di sini. Ya. Gak siap beda di sana aja di hutan, ya. Ntar bedanya mau monyet. Harus siap berbeda di bumi. Harus siap bergesekan di sini. Harus siap, tadi masih majelis, sekarang udah gak semajelis. Siap-siap aja. Kemarin masih cipika-cipiki, besok-besok mungkin ada gesekan dikit. Nikmati aja. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara, benar-benar saudara itu cuma mukmin. Ente mukmin atau tidak? Gitu. Kita mukmin gak? Maka kita jaga. Karena dia saudara kita jaga dia. Ya. Gitu Bang Dik. Luar biasa, tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Inilah kitab Al-Hikam, ada rahasia di balik rahasia. Buya, menarik tadi, ada seorang wali karena Allah mau saja. Sementara ada orang banyak menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, tidak juga menjadi wali. Tapi tadi ada garis tebal, Buya katakan ada kebeningan di hati orang itu. Kebeningan itu sama dengan fitri, murni, original, dan kita peringati itu setiap setahun sekali. Apakah menuju kebeningan itu kita harus seperti yang kita lakukan selama sebulan di bulan suci Ramadan itu dalam keseharian kita? Kekasih Allah itu setiap malam, setiap hari itu hari raya Bang Dik. Kullu lailah lailatul qadar. Bagi orang yang kenal Allah, setiap malam itu dianggap Lailatul Qadar. Kita kalau tahu nih tar malam Lailatul Qadar, rajin ibadah nggak? Bagi seorang kekasih Allah, setiap malam bagi dia seperti Lailatul Qadar. Bagi seorang yang kenal Allah, esok hari itu seperti hari raya. Dan saya udah sering kasih tahu Bang Dik, Allah malam, Allah siang sama nggak? Ya. Allah bulan hari Ramadan, Allah bulan apa ini sekarang? Oktober. Bulan Safar Bang Dik. Rabiul Awal udah masuk. Safar ya, so far so good. Bulan Safar, bulan Ramadan, Allahnya sama nggak? Sama. Terus kenapa kita beda-bedain diri kita dengan Allah? Apakah kehambaan kita berubah karena berubah bulan? Ya, sama. Bang siapa yang dari Bali? Bang Oka. Allah di Bali sama di sini sama Bang? Sama. Allah di sini sama di Mekah sama nggak? Sama semua. Maka seharusnya seorang yang kenal Allah, detik per detik itu semuanya mustajab. Nggak ada. Semua waktu mustajab. Semua waktu mustajab. Kalau engkau mengenal Sang Maha Waktu. Al-Hikmah as-samina asyarah ba'dal mi'atain. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Hikmah yang ke-218. Bagaimana mungkin dia yang maha hak terhijab lantaran sesuatu, sedangkan sesuatu yang terhijab karenanya dia itu nyata pada sesuatu itu, ada dan hadir. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya Sidi Musa? Coba jelasin.
Saya mau dengerin Sidi Musa jelasin. Fadal. Bismillah, sama'an wa ta'atan. Karena patuh kepada beliau, saya mencoba menjelaskan bahwa Dia Allah yang juga bernama Al-Haq, Maha Hak, itu tidak mungkin terhijab oleh apapun. Siapapun, apapun tidak akan pernah menghijab Allah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata pada segala sesuatu, ada dan hadir pada segala sesuatu. Sebagaimana yang pernah beliau sampaikan, Maulana Abuya Ar-Razi, sebelumnya, bahwa saking nyatanya Allah, maka kita tidak bisa melihatnya. Sebagaimana tangan semakin dekatnya di mata kita, kita tidak melihat wujudnya lagi. Masya Allah. 95. Ajib. Ini sudah dibahas sebenarnya di awal hikam, tapi kan awal hikam itu tahun lalu masih di majlis ono. Kaifa yahtajibul haq bi syai'? Bagaimana mungkin kamu membayangkan bahwa Allah itu terhalang, terhijab? Walladhi yahtajib bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Ya. Dan yang terhijab dengannya itu, ya, huwa fihi, dia padanya zahir dan mawjud, bahkan hadir. Bang Dik, kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa nama Allah mengalir dalam setiap darah kita, setiap tetes darah kita. Ada nama Hayat, Muhyi, yang maha menghidupkan. Darah itu disitulah kehidupan. Maka dalam tubuh zahir kita ada nama-namanya. Nama-nama itu bergerak dengan sifat-sifatnya. Muhyi, yang maha menghidupkan. Sifat apa di situ? Al-Hayat, sifat yang maha hidup. Lalu ada tumbuhan dalam Bang Dik. Ada rambut nggak? Itu Bang Dik yang numbuhin atau Allah yang numbuhin? Allah yang numbuhin. Maka muncul Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, berarti zahir tubuh ini adalah nama Allah. Makna spiritnya adalah sifat-sifat Allah. Mau kenal Allah? Seberapa kenal kita dengan diri kita sendiri? Maka muncullah ada sadar, ada alam bawah, sadar bawah ini. Karena banyak yang tidak kita sadari dari diri kita, itulah sebabnya banyak hal yang kita tidak kenal tentang Allah. Benar Bang, 90% kita nggak sadar, alam bawah sadar. Yang sadar cuma 10%. Berarti kita ini hanya kenal diri 10%. 90%-nya sudah nggak kenal. 90% disitulah nyata nama-nama Allah. Allah itu maha gaib, maha zahir, maha batin. Kapan terasa zahirnya Allah? Kalau kita masuk ke alam batin kita. Alam batin itulah yang disebut oleh teman-teman ahli neurologi, ahli hipnosis dengan alam bawah sadar. Di situ tambah nyata sifat-sifat Allah, tambah nyata nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kita cerita nama. Adakah di alam ini satu benda yang hidup ataupun tidak hidup dan dia tidak terkena percikan hayat atau asma'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada. Semuanya terkena percikan namanya. Karena alam ini dari kata-katanya kun. Jadi nggak ada di alam ini satu rambut kita, satu biji zarah yang ada di depan kita, semuanya dari kalimat kun. Hendaklah engkau ada. Artinya kalau mau kenal Allah, lihat itu pelan-pelan. Ya, memandang ini pelan-pelan. Semakin kita tenang, semakin kita sadar pergerakan dalam diri. Ternyata bukan aku yang mengatur diriku sendiri, tapi aku diaturkan. Jika tubuh ini diatur Allah, apalagi bab kewalian, ya suka-suka Allah yang atur. Ya,
tubuh ini aja, bukan Bang Dik yang memompa darah, bener? Siapa yang mompain darahnya? Allah gitu. Kangen Bang Dik suara Allahnya Bang Dik. Baik, lanjut. La tay'as min qabuli amalin. Al-hikmah at-tasi'ah asyarah ba'da al-mi'atain. La tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri. Farubbama qabala minal amali ma lam tudrik thamaratahu ajilan. Hikmah yang ke-219. Janganlah kamu berputus asa dari diterimanya amalan, diterimanya suatu persembahanmu, karena kamu tidak menemukan pada amalan tersebut adanya rasa hadir. Sebab boleh jadi dia menerima amalan yang kamu tidak menemukan buahnya saat ini, dalam waktu dekat ini. Ya. Ini nggak dipakai nih, Baim. Aneh mau tulis ya. Buya, izin ulang, bagus banget. Ya, maaf Bang ya. Ustaz Deden, afwan. Izin ya Buya baca ini. Ya. Ini bagus banget. Ini masalah saya Buya. Jangan putus asa terhadap amal yang kau kerjakan dengan tidak khusyuk. Apakah diterima atau tidak, bisa jadi dia menerima amal yang buahnya tidak mendapatkan secara langsung. Ya, itu terjemahan, udah 2 terjemahan ya. Masih belum paham kan? Kita buat terjemahan baru malam ini. Jangan pernah putus asa, artinya jangan pernah panik. Kalau sholat nggak khusyuk, kalau zikir nggak nikmat, kalau doa nggak nangis, kalau muhasabah nggak termehek-mehek. Kayak Bang Dik. Bang Dik ini matanya kan berair terus, dikira mau nangis. Padahal matanya emang sakit. Ya, ini cocok untuk muhasabah Bang Dik. Ya, bisa nipu umat. Allahumma sholli ala. Kalau kita tidak merasakan zikir itu nikmat, berarti di dalam itu ada yang lagi diobatin. Zikir itu jadi jamu, zikir itu jadi obat. Wad-dawa'u murrun. Dicatat tuh apa artinya? Ad-dawa'u murrun. Obat itu biasanya pahit. Kalau saya kasih sirup Bang Dik 1 botol, manis nggak? Besok pagi gimana? Iya. Kira-kira begitu, sakit pasti besoknya. Tapi kalau dikasih obat malam ini, besok pagi insya Allah sehat. Berhari-hari dikasih, lama-lama jadi sembuh. Jadi apabila zikir, sholat itu tidak terasa nikmat, berarti ada sesuatu yang Allah lagi perbaiki di dalam. Itu hadiah atau bukan? Hadiah. Maka sebenarnya sudah dapat rahasia belum? Sudah. Inilah yang beliau katakan. Farubbama qubila minal amal. Bisa jadi ada amal diterima, tapi kamu tidak merasakan efeknya di saat itu. Daripada orang yang sholatnya nangis-nangis enak, tapi nangisnya nangis apa nih? Nangis Bang Dik yang tadi tuh. Saya ketemu Bang Dik, seseorang ahli muhasabah. Ketika dia mau muhasabah orang, dia sengaja matanya dimerahin. Serius, biar kelihatan merah. Karena dia sudah bosan sebenarnya dengan kata-kata itu. Dia udah mengulang-ulang kata itu, roadshow kemana-mana orang ini. Mengulang kata-kata itu. Dan dia sudah bosan dengan kata-kata itu. Maka dia diginiin lah. Biar terlihat matanya berkaca-kaca. Padahal dalamnya keras seperti baja. Ya. Nauzubillah min dzalik. Maka saya sering mengatakan semua tangisan itu kizbun, bohong, illa wahidan, kecuali satu.
yaitu nangis karena Allah. Nangis baik karena cinta kepada Allah atau takut. Orang kalau jatuh cinta, coba biasanya mbak-mbak ini kalau jatuh cinta ketemu atau pas akad nikah, kita yang akad nikah sama babenya, dia yang nangis. Kan lucu. Kita yang qabil tu nikah bimahril mazkur, dia yang nangis. Aneh kan? Berarti ada tangisan bukan karena kejepit kaki lagi sholat, Mbak Im. Mbak Im kan diinjak sama kelompok sebelah kakinya. Nangis dia. Ada yang orang nangis itu karena ketakutan. Takut diancam, takut. Yang paling berat ancamannya karena Allah. Dia ketakutan. Dua tangis ini bisa memadamkan api neraka. Ya, Allah langsung jatuh cinta melihat orang ini. Jelas nggak terjemahannya? Jadi gak usah kita coret ya. Berarti gak usah dicoret dong, Dik. Sudah beres ya. Buya, ini jujur ya Buya, saya tidak pernah menangis kalau pacar saya kala itu memutuskan saya. Kecuali Allah telah meninggalkan cintanya dari diri kita. Akhirnya Bunda Mirna ada yang keluar. Syukron Bang Dik. Itu bisa membangunkan orang-orang yang ngantuk. Baik, lanjut. Al-hikmah al-ishrun ba'dal mi'atain. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu samaratahu. Falaisal muradu minas sahabi al-imtara. Wa innamal muradu minha wujudul ismari. Hikmah yang ke-220. Janganlah kamu menganggap suci suatu anugerah batin yang kamu belum mengetahui buah dari anugerah tersebut. Sebab yang menjadi tujuan dari awan bukanlah adanya hujan, namun sesungguhnya yang menjadi tujuan dari adanya awan adalah adanya tumbuhan, buah-buahan. La tuzakkiyanna waridan. Jangan engkau melebih-lebihkan warid yang turun, rasa yang turun. Misalnya nih, lagi zikir, Allah, kan ada yang begitu ya. Kayak Bang Lik tadi, Allah, bergetar gitu. Itu ya bolehlah, khusus Bang Dik bolehlah ya. Ada orang yang ketika warid turun dia pingsan, ada yang dia nangis. Jangan melebih-lebihkan dan menganggap menangis itu sesuatu, biasa aja. Banyak orang yang nangis dalam 1 detik, detik keduanya sudah ria. Ada orang yang nangis dalam 2 detik, 3 detik, detik kelima dia sudah merasa paling suci. Wah, kiri kanan gue gak ada nangis, jadi gue doang yang nangis, ya Allah. Merasa suci. Dan itu banyak ya. Ada yang ketipu, dia lagi ngecek, nih hatiku benar apa enggak, nangis gak? Oh kalau nangis berarti benar. Bukan itu cara cek kolbu, ada cara lainnya. Apabila turun air, hujan, yang tujuan dari turunnya awan, bukan gimana kita orang ya. Falaisal murad minas sahabati al-imtar. Adanya awan bergumpal bukanlah sekedar menurunkan hujan. Maka engkau jangan panik saat hujan turun. Jangan bangga saat hujan turun. Jangan euforia saat hujan turun. Hujan itu bukan untukmu semata, tapi juga untuk sekelilingmu. Kita kadang-kadang ngerasa rahasia zikir yang turun kepada kita itu karena kita. Tapi sebenarnya bukan untuk itu, tapi untuk membuat pohon-pohon ini segar. Ya, rumput-rumput yang antum dudukin itu sedang sekali ya. Dia dibasahi tadi sore, hujan nggak tadi Bang Dik? Sedikit. Ya, oh berarti di sana beda sama di sini ya. Habis dihalau kali sama abad ya. Di sana tadi kita sedikit hujan ya, di daerah Depok, daerah Sawangan. Adanya awan bukanlah untuk hujan semata, tapi adanya awan agar air yang turun bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Maka air mata yang turun itu seharusnya menyuburkan kolbu, menyebut nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga setiap disebut namanya terasa manis, terasa berbuah, terasa nikmat, lazzah, summa ni'mah. Lezat, dan itulah nikmat yang luar biasa. Kelezatan berzikir itu lebih dahsyat daripada orang yang menikah malam pertama. Ya. Bang Agus langsung bilang, mau lagi dia kayaknya. Zikir aja bang. Wa innamal murad minha wujudul asmar, ya. Itulah hakikat dari hujan, bukanlah sekedar turun, tapi ingin menumbuhkan, menyuburkan pohon-pohon, ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Al-hikmatul hadiyatu wal ishrun ba'dal mi'atain. La tatlubanna baqa'al waridati ba'da an basatat anwaraha wa awda'at asraraha. Falaka fillahi ghinan an kulli syai'in wa laysa yugnika anhu syai'un. Hikmah yang ke-221. Janganlah kamu mencari atau menginginkan kekalnya pengalaman batin setelah pengalaman tersebut telah menghamparkan cahaya-cahayanya dan menyimpan rahasia-rahasianya. Sebab yang menjadi hakmu pada Allah adalah adanya rasa tidak butuh dari segala sesuatu, dan bukan yang menjadi hakmu sesuatu membuatmu merasa tidak butuh lagi padanya. Maksudnya apa itu Bang Dik? Kalau mengalami sholat khusyuk, bisa nangis, bisa tersentuh, jangan mengangan-angankan rasa itu berkepanjangan. Nanti repot, setiap kali sholat nangis. Repot Bang Dik. Setiap kali baca subhanallah langsung nangis. Itu repot jadi begitu. Coba kita lagi kemana-mana, setiap kali baca subhanallah nangis. Bukan viral, dibilang gila sama orang. Ya. Kawan saya 7 hari dia mengalami kalau baca la ilaha illallah selalu berteriak. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Langsung dia berteriak. Illallah. 7 hari. Dan orang sekampung bilang dia gila. Padahal dia sedang asik dengan bola-bola kalimah yang ditendang ke kolbu. Ya, kita kalau lagi main futsal atau nonton futsal atau nonton bola. Tadi Bang Dik nonton bola kan. Bolanya mau gol, teriak nggak Bang Dik? Teriak. Kawan kita ini ketika baca la ilaha illallah ada tekniknya supaya kalimatullah itu gol dalam kolbu. Maka setiap kali dia mau menggolkan kalimat itu dia berteriak. Gimana teriaknya Bang Dik? Allah. Susah Bu ya kalau disuruh Bu ya. Ini Nabi Khidir sendiri yang nyuruh. Waduh, gaya bener. Ntar Nabi Khidir marah loh Bang Dik. Bawa-bawa nama dia. Tapi Nabi Khidir senang sama Bang Dik ya. Kita cek Arabnya ya. La tatlubanna baqa al-waridat. Jangan kamu menuntut kepada Allah supaya mengekalkan, melama-lamakan pengalaman rohani, waridat. Ya. Misalnya berzikirnya enak terus gitu. Jangan, nggak usah. Kenapa? Karena nur setelah dia disebar, wa auda'at asraraha. Lalu sirnya sudah Allah masukkan ke dalam kolbu. Falaka fillahi ghinan an kulli syai'. Maka engkau mempunyai rasa tidak butuh lagi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal engkau tidak pantas mengatakan itu, ya. Walaysa yughnika anhu syai'. Jadi rasa itu cukuplah dia datang sesaat, nanti dia pergi. Maka warid itu cukup datang sekali dan tidak berulang. Sekali itu bisa berarti berhari-hari. Sekali itu bisa berarti hari ini sampai besok.
Itu sekali jam. Nanti tidak akan terulang lagi nanti. Coba Bang Dik masih ingat awal datang ke Makkah, terus kita membaca sesuatu doa masuk Masjidil Haram. Bergetar nggak melihat Ka'bah? Bergetar. Pas udah balik ke hotel, bergetar lagi nggak ketika masuk? Enggak, karena dia cuma sekali. Dan jangan minta berkali-kali. Ini ilustrasinya mirip seperti Bang Dik dulu jatuh cinta dengan Bunda Mirna dan deg-degan, ya. Coba tiap hari begitu Bang Dik. 40 hari kita azanin di kubur. Pasti jantungan. Jadi Allah itu karena sayang kepada kita, maka warid tidak diberikan lama-lama. Beberapa ulama terdahulu karena setiap hari nangis dia buta. Beberapa ulama terdahulu dia kalau sujud nggak mau balik, rusak juga. Sujud itu kan boleh lama tapi nggak boleh selama-lamanya. Ada juga yang tidak benar. Kan kalau darah terlalu banyak ke bawah juga bermasalah. Ya, kalau kelancaran masalah juga Bang Dik. Enggak lancar masalah juga. Begitulah selanjutnya. Ya. Jadi kita ini jadi hamba biasa-biasa aja. Jadi salik, jadi murid yang standar-standar aja. Maka kalau ziarah tuh jangan berlebihan. Kayak orang sedeng gitu, jangan, biasa aja. Ya. Santai gitu. Hidup itu beragama itu santai. Ad-dinu yusrun. Beragama itu santai. Apa sekarang kata anak muda? Santuy. Jadi kalau boleh kita sebut kajian hikam kita ini hikam santuy karena ada Bang Dik. Benar Bang Dik. Jadi beragama itu santai aja. Ad-dinu yusrun. Ya. Agama itu mudah. Jadi kalau ziarah jangan serius-serius amat wajahnya. Kalau zikir nggak usah dibuat-buat lah ya. Betul Nabi mengatakan. Tapi hadisnya dhaif itu Bang Dik. Jika kamu baca Quran fabku alaih, fa illam tabku fatabaku. Kalau kamu baca Quran nangislah. Jika tidak sanggup nangis maka apa arti tabaku itu? Pura-pura nangis itu berusaha nangis. Ya, berusaha nangis ya. Itu maksudnya menikmati Quran, mengkondisikan hati kita supaya seperti Quran itu turun dalam keadaan syahdu. Maka bacalah Quran dengan kesyahduan. Bukan berarti pura-pura nangis ya. Coba Bang Dik, setiap kali baca Quran nangis, selesai nggak baca Qurannya? Saya pernah ngalamin itu. Kita dulu khalwat 40 hari waktu masih remaja. Selesai khalwat, saya baca Quran, baru baca basmalah, bismillah. Udah nggak, pas baca Allah langsung bergetar, mirip kayak Bang Dik teriak tadi tuh. Cuma di dalam Bang Dik. Kalau Bang Dik keluar, Allah, gimana? Gak bisa ya. Udah nggak mau lagi dicobain. Itu benar-benar bergetar luar biasa. Nggak bisa. Ulang lagi bismillah, nangis lagi. Ulang lagi bismillah, sampai 1 jam cuma bismillah doang. Ya. Berarti nangis tuh nggak boleh lama-lama. Quran ntar nggak khatam-khatam. Baik. Lanjut. Al-hikmah as-saniyah wal 'ishrun ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-222. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika lahu wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami waslatika bihi. Kamu mencari-cari supaya selain dari dia menjadi kekal, itu merupakan petanda bahwa kamu tidak menemukan rasa bersamanya. Dan ketakutanmu akan kehilangan apapun selainnya, itu adalah petanda bahwa kamu belum sampai bersamanya. 1000 nilainya. Mantap. Jarang-jarang dia bisa nerjemah sebagus itu. Biasanya grogi mulu. Bisa nerjemah tapi di belakang kita. Ya, ini lumayan bagus ya. Barakallahu fiik. Tatallu bahasa Arabnya usahamu mencari-cari, ya. Usahamu mempertahankan selain Allah ila baqa'i ghairi. Nangis itu selain Allah atau Allah? Nah?
nangis. Allah apa selain Allah? Selain Allah. Kolbu bergetar menyebut namanya Allah. Ini yang talqin, ikut talqin zikir, itu kolbunya kadang-kadang kayak dibor. Ada yang kayak masuk air sejuk, ada yang kayak anget. Itu namanya warid. Dan itu nggak bisa diulang-ulang, Bang Dik. Walaupun kecanduan dicari-cari nggak dapat. Ya, nggak dicari-cari nggak dapat. Makanya zikir itu sengaja Allah banyakkan, biar nggak dapat di astagfirullah, dapat di alhamdulillah. Biar nggak dapat di situ, dapat di Allahu Akbar gitu. Biar berganti-ganti. Pengalaman warid itu mirip seperti kita jalan-jalan ke suatu kota yang belum pernah kita jalani. Nih antum nih pergi ke suatu wilayah yang belum pernah. Setelah pernah ke sana, minat ke sana lagi nggak? Atau pengen ke tempat yang baru? Rasa saat kita awal ke tempat itu euforianya, girangnya beda nggak ketika kita datang untuk kedua kali? Sangat berbeda. Dan rasa yang pertama tidak terulang. Itu kepada makhluk, apalagi kepada Khalik. Yang kekal adalah Khalik Allah, tapi rasa itu tidak kekal. Maka habiskanlah rasa itu dalam kekekalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau tidak khusyuk, nggak usah dicari-cari supaya khusyuk. Yang dipentingkan adalah rasakan bahwa kita bersamanya. Mau khusyuk nggak khusyuk, tetap sholat. Ini teman-teman kalau nggak merasakan nikmat zikir, tetap zikir kan? Beneran? Pasti malah zikir. Tanda itu hamba manisnya zikir, bukan hamba Allah. Ya. Kita kalau nggak khusyuk, nggak mau sholat, nggak enak sholatnya. Berarti hamba enak, bukan hamba Allah. Itu terjemahannya sampai ke kehidupan biasa. Kalau lagi susah ingat Allah, kalau lagi nggak susah nggak ingat Allah, kan gitu jadinya ntar. Mau seperti itu. Hamba bersyarat. Jadi hamba tapi ada syaratnya. Padahal Allah menjadi Tuhan kita tanpa syarat. Kenapa kita kemudian menyembahnya harus bersyarat? Ya. Bisa ngikutin Bang Dik ya? Apa kata beliau? Takutnya kamu kehilangan makom-makom, ahwal-ahwal, rasa-rasa, natijah-natijah zikir, kesaktian-kesaktian, efek berzikir. Kamu takut ini hilang. Ini pertanda kamu memang belum wusul mengenalnya, belum sampai mengenalnya. Bang Dik nih zikir, terus tiba-tiba dengan keberkahan zikir itu bisa membuat pohon-pohon subur. Bisa nggak Bang Dik? Bisa, ada Bang Dik. Tapi kemudian sibuk di situ, sibuk. Jadi kalau zikir kemana-mana itu sibuk untuk ngurusin pohon. Lupalah mengenal yang dizikirkan. Dikasih kemampuan mengobati dengan zikir. Kalau suatu saat Allah ambil kemampuan itu, terima nggak? Antum bisa debus. Kalau suatu saat diambil kemampuan debusnya sama Allah, terima nggak? Gimana? Bingung ya? Seharusnya, tapi siapa yang mau terima? Kalau diambil kesaktian jawaranya gimana? Masih tetap zikir nggak? Dulu kalau kita belajar silat, guru kita bilang, ente belajar silat sama aneh, sholat 5 rakaat. Itu cara guru kita berdakwah lewat silat, supaya orang sholat. Cuma si anak ini nggak ngerti-ngerti, dikira sholat itu supaya pinter silat. Tanda dia belum mengerti esensi daripada sholat. Kaitannya ke sana semua. Maka teman-teman, apabila kemampuan-kemampuan batin kita diambil sama Allah, masihkah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya? Atau ngambek ke Allah? Ya? Atau ngambek kepada orang yang mengajarkan itu?
Ya terserah antum tuh ya. Dalilun ala adan uslati, tanda kamu belum kenal dia. Tanda kalau kamu belum sampai kepadanya. Jadi ilmu yang saya punya ini bisa aja diambil satu saat Bang Dik. Dan saya harus ridho. Tapi kalau dia ambil dengan pemahaman seperti ini, pasti ada pergantiannya. Ada ganti ilmu yang lebih besar. Jadi gak usah khawatir. Ya. Cuma kadang beberapa murid ini kan suuzon sama guru. Dikira guru itu nguji, menyiksa. Ya. Dikira guru itu kalau nguji, ngabisin muridnya. Ngabisin duitnya kah? Ngabisin ilmunya kah? Ngabisin saktinya kah? Ngabisin waktu dengan keluarganya kah? Ini suuzon murid kepada guru. Makanya gak usul-usul kepada Allah. Karena dia berprasangka kepada gurunya. Wah, ujian apa lagi nih? Ujian apa lagi nih? Yang berhak nguji murid guru bukan? Coba nggak usah guru tarekat deh, guru tasawuf di kampus. Di kampus ada orang yang emang digajinya untuk menguji, benar nggak? Nah, saya setiap pekan kan nguji orang disertasi, nguji tesis, nguji skripsi. Ya. Dibayar kita itu nguji untuk ngata-ngatain orang ini. Jika di dunia kampus itu diperkenankan, masa dalam dunia spiritual antum gak perkenankan? Murid macam apa begitu? Ya, maka teman-teman mari siap-siap diuji. Kalau kita diuji berarti ada kenaikan spiritual. Kalau orang siap hari ini diuji dengan 10 kali push up, 10 hari dia bisa push up 40 kali. Tapi kalau tidak pernah menerima ujian ini dari hari ini, 40 hari dia tetap saja tidak bisa push up. Orang yang diuji hari ini dengan mengeluarkan sedikit harta, nanti setelah 4 bulan, 4 tahun dia akan mampu mengeluarkan banyak harta. Berkorban lebih banyak lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita orang yang berbaik sangka kepada Allah, kepada guru-guru kita, kepada kawan-kawan kita, kepada hamba Allah. Amin rabbal alamin. Ya Allah, boleh tepuk tangan yang ikhlas teman-teman semua. Ya. Saya banyak menemukan bahasa-bahasa yang luar biasa ya. Kapan kita bisa berjumpa dengan Allah, memandangnya, habiskan dulu pandangan itu ya. Gus, jelas ya Gus ya? Mana Gus? Ya, pokoknya intinya Gus, waktu itu ciptaan Allah, makhluk juga dia bisa diperintahkan oleh Allah ya. Tapi sebaik-baiknya makhluk bukanlah waktu tapi manusia. Jadi manusia jangan takluk terhadap waktu. Gitu ya kira-kira ya. Muridnya ya kan. Udah paham. Boleh tepuk tangan keras boleh ya. Jadi kalau kalian yang udah bisa menaklukkan waktu, Anda tertidur saja, azan belum berkumandang 1 menit lagi, Anda pasti sudah dibangunkan oleh waktu. Anda ngulet dulu, bahkan 5 menit sudah dibangunkan. Anda bikin kopi dulu. Jangan lupa ada kafe babe gue ya. Jadi Anda boleh tepuk tangan ikhlas semua ya. Ini regulasinya harus terus berjalan ya, ada yang beli ya, ada yang berinfak. Ya, semuanya harus bergulir ya, tanpa harus mengemis ya. Jadi teman-teman semua, waktu harus kita taklukkan ya. Sekarang kiraan waktunya kalian untuk bertanya yang perempuan. Boleh dikasih cahaya sedikit? Masya Allah, cahayanya terang benderang begini ya Allah. Ini kelihatan banyak gadisnya di depannya. Jadi saya tabu untuk memandang, silakan. Ada? Mana? Boleh maju ke depan. Yuk, waktu. Ya. Nama dari mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini dari Jakarta Barat. Buya izin bertanya. Kebun jeruk Om Dik. Buya izin bertanya. Ini agak flashback terkait yang pekan lalu terkait dengan wusul, dan Buya sempat mengutarakan tentang feel asma.
Dan di bagian itu Buya sempat menyampaikan sebagian manusia, sebagian orang ada yang mampu untuk mendengarkan tasbih-tasbih tumbuhan dan binatang atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Namun kalau itu terus berlangsung, tanda kutip bisa menjadi gila orang tersebut. Ini mengingatkan saya kalau di psikologi di barat itu kalau tidak salah ada yang disebut highly sensitive person. Pertanyaannya Buya, sebagian orang yang mengalami kondisi seperti itu kemudian memutuskan untuk entah bagaimana mereka menyingkirkan, meredam dengan cara melupakan, mengabaikan. Apakah ada cara yang lebih baik Buya dalam menghadapi kondisi seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Boleh tepuk tangan yang ikhlas? Izin jawab Buya. Ayo Bang Dik, jawab Bang Dik. Ini tidak bisa dibaca dengan psikologi barat, karena bagi orang barat itu dianggap kita halu. Bang Dik kalau datang ke psikiater ditanya, kamu dengar suara-suara nggak? Mereka nggak bisa membedakan antara suara yang masuk ke was-was dengan suara yang masuk ke kolbu. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Maka wajar Sir William Muir, ya, dia seorang orientalis, mengatakan Nabi Muhammad itu halu. Dia nggak bisa bedain mana kalam yang masuk ke was-was dengan kalam yang masuk ke dalam kolbu. Waktu saya mau mendapatkan kalau di dosen itu NIDEN, ya, itu harus diperiksa juga sama dokter yang begitu. Nanyanya sama, Anda mendengarkan suara-suara nggak? Ya kalau yang was-was enggak, tapi kalau yang di kolbu saya sering. Cuma yang pas di kolbu saya nggak ngomong. Ya. Ntar dia nggak bisa bedain, dikira kita gila lagi. Wah, halu nih gitu. Ya. Ada yang harus diketahui. Jika kita mendengarkan suara alam semesta, sebenarnya itu adalah ada kalanya itu pantulan dari kebesaran nama yang tumpah ruah keluar sana. Sebenarnya itu suara kolbu kita sendiri. Jadi sebenarnya kita sendiri mendengar diri kita, karena dalam diri itu ada tumbuhan, ada hewan dalam diri kita. Itulah yang berzikir sebenarnya. Namun zikirnya ittirari, zikirnya alam ini karena dipaksa. Sedangkan zikirnya manusia ikhtiari karena dia memilih berzikir. Inilah kelebihan manusia. Saya zikir subhanallah karena saya memilih zikrullah. Darah itu berzikir sebenarnya, tapi dengan bahasa dia ittirari. Zikirnya karena dipaksa, emang sudah dari sononya begitu, natural. Kalau kita memilih untuk berzikir, ini dua hal yang berbeda. Ini yang membuat kita bisa jadi khalifah di muka bumi. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan itu? Jika kita mendengarkan itu dalam keadaan merem, buka mata, ya, pandang, buat kesibukan. Biarkan dia bergerak sendiri. Buat kesibukan, ya. Itulah fungsi kenapa ada namanya malamatiyah. Malamatiyah itu orang yang setiap saat mungkin atau sering masuk kalam-kalam ilahiyah ke dalam kolbunya. Ilham-ilham ke dalam kolbunya. Supaya dia tidak mabuk, maka dia kemudian memerankan gaya-gaya manusia biasa. Ya. Main inilah, main itulah, main PS lah gitu ya. Nge-game lah. Ada yang ketawa tuh. Kalau nggak begitu nangis terus. Ya. Jadi kalau sudah begitu tasbihnya taruh, nonton TV kah, ya, atau baca handphone kah, baca buku biasa. Jadi cari kesibukan duniawi, biarkan saja dia lewat. Karena saat warid itu datang, dia tidak bisa dihalang.
dia datang dari hadrat kahar. Tadi ada rumusnya. Warid itu datang ya'ti min hadrati kahar. Datang dari sisi Allah yang kalau sudah datang dia mengalahkan semuanya. Maka kendalikan dengan cara lakonilah gaya-gaya manusia biasa. Jangan diikutin. Jadi jangan pasang duduk kayak orang mau zikir nangis terus nanti. Nah, maka jangan-jangan orang-orang yang ngelakon itu adalah orang yang sebenarnya menyimpan rahasia yang banyak dalam dirinya. Cuma kita kan nggak tahu. Orang-orang yang bergaya-gaya seperti saya ini ya, pakai kopiah, pakai apa namanya nih, shawl, rida, biasanya baju koko, basarung. Jangan-jangan nyimpan rahasianya sedikit. Semoga banyak ya Bang Dik ya. Karena kita diamanahin untuk menceritakan yang penting-pentingnya. Jadi lakukanlah yang sebaliknya. Itu tips dari kami ya. Dulu saya diajarkan, sampai sekarang ketemu guru-guru yang mengalami itu dan mereka melakukan seperti yang kita kakalapkan barusan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Andai di dalam diri kalian itu merasa bahwa Allah telah hadir dan kau terpilih menjadi kekasihnya, nyamar aja nyamar, belaga selengean, kadang-kadang ngomong yang ngawur ya. Jangan sampai kamu menjadi berhala bagi keluarga kamu, bagi orang sekitar. Kalau kita bilang itu ngelakon ya. Jangan makin pakai udeng-udeng ya. Tiba-tiba kemana-mana jikir di sini dikalungin kan. Terserah kalau mau begitu, terserah ya. Tapi beliau sudah menyarankan jangan begitu. Ya, ini ada sahabat saya nih, dia sebentar lagi S3. Amin. Walaupun belum amin. Dia sebentar lagi S3 ya, dan dia mau duduk di sini tuh bagi saya aneh banget ya. Dia seorang artis yang nggak ngartis ya. Loh, dia masih ingin belajar ya. Dia masih ingin dipandang oleh Allah. Sementara orang masih ingin dipandang oleh kamera dan dia bersembunyi di belakang saya. Ya, kenapa coba? Karena nggak ada tempatnya. Bukan Bang Dik, coba lihat lagi ngerjain Bang Dik tuh. Tuh kan, nggak apa-apa deh. Dia emang kurang bahagia dalam maligai batra rumah tangga, jadi pelariannya ke sini. Inilah diketik-ketik. Mau tanya apa? Baik. Terima kasih Om Ganteng Permanen yang dicintai Allah, dan insya Allah Allah pun mencintainya. Buya Rozi, Buya, ini saya suka melihat orang ketika sholat membaca ayat-ayat tentang neraka kemudian menangis. Kenapa? Karena terbayang tentang neraka. Kemudian saya berpikir, apakah bisa ketika kita membaca ayat-ayat surga, kita terbayang surga, wanita cantik yang pakai baju yang transparan. Loh, itu kan bayangan tentang surga. Nah, pertanyaan, apakah harus seperti itu? Terkadang malah saya berpikir lebih untung orang yang tidak tahu bacaan Al-Quran dan ayat artinya, karena dia bisa menangis walaupun dia tidak tahu apa yang dibacakan. Kedua, nah ini dari lirik sahabat saya, luar biasa sebenarnya. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Ya, saya pikir agak mirip dengan liriknya Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah di sini kan, ya Allah, saya ahli maksiat, banyak dosanya, tapi biar gimana pun hamba-Mu ini cinta kepada Engkau. Nah pertanyaannya, apakah kemudian kemaksiatan itu bisa berjalan beriring dengan kecintaannya Allah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah. Kalau Opik tuh CD yang asli, ini CD bajakan. Jangan gitu Bang Dik. Ini
salah satu vokalis nada ini ya. Di depan sini aja. Saya jadi wasitnya. Baik, yang pertama tadi tentang, aku jadi lupa. Surga dan neraka. Mending nggak ngerti bacaannya atau ngerti bacaannya. Kalau baca Quran nangis nggak nangis, sebenarnya masalahnya bukan itu yang terbaik. Tapi mengerti bahwa ayat ini adalah ayat-ayat cinta dari Sang Maha Cinta. Itu kalau kita baca ayat merasanya begitu, nangis paling di awal, habis itu nggak perlu nangis lagi. Nangis itu cukup di awal. Hati-hati dalam tangis, karena dalam tangis itu banyak riya. Hati-hati dalam tangis itu ada sum'ah, ada pamer. Hati-hati dalam tangis itu ada ujub, ada merasa sok suci. Hati-hati dalam tangis itu ada merasa bahwa kita sudah menjadi siapa-siapa, sudah usul. Jadi bukan lebih baik tidak faham atau faham. Yang baik adalah mengerti bahwa ini diturunkan darinya. Ini surat cinta darinya. Ilustrasi sederhana, kita zaman-zaman dulu, bukan zamannya kita ya, zamannya Bang Dik dan Bang Agus lah. Dulu masih ada surat-surat kertas nggak? Ya, masih dapat ya? Atau nggak pernah? Nggak laku ya? Dapat surat. Ketika dapat surat dari seseorang, namanya tertulis dari bla 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 bla. Ternyata seseorang yang kita suka. Seneng nggak? Padahal belum baca. Padahal isi dalamnya ingin mutusin. Seneng duluan. Dicium dulu tuh kan pengalaman deh. Sekarang sama si doi kalau Quran itu kita cium katanya bid'ah. Tapi cium bininya nggak bid'ah. Masa bisa mencium makhluk namanya istri, pasangan, anak nggak bid'ah, tapi mencium kitab suci dianggap bid'ah. Bahkan mencium kuburan Nabi dianggap bagi mereka syirik, tapi kalau mencium bininya dianggap bukan syirik. Lucu nggak tuh ajaran begitu ya? Aliran sono Bang Dik ya, bukan sebelah sini. Terjawab Bang ya? Dalam sholat. Masya Allah. Vulgar bener ya abangku ini. Biar saya jawab aja ntar setelah ini acara selesai Bu ya. Masa lagi sholat ngebayangin wanita cantik. Tapi dia lagi pura-pura bertanya Bu ya. Yeah. Dia lagi menghilangkan kewalian dia. Iya, Al-Quran berbicara ayat-ayat seperti itu. Tapi pantaskah kita membayangkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis Imam Muslim, Allah bertanya kepada ahli surga, "Hai ahli surga, adakah yang mau aku tambahkan lagi untuk kalian?" Lalu apa kata mereka? "Ya Allah, kami lepas dari siksamu sudah cukup." Lalu diberilah mereka semua nikmat. Dari semua nikmat itu hanya satu yang mereka gak pernah puas-puas, memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sudah mandang, ini Bang Dik, mohon maaf, Bang Dik ada orang tua Bang Dik duduk, di sampingnya ada cewek cantik, berani gak merhati cewek cantik? Gak berani. Ini contoh aja Bang, imajinasikan aja. Ada guru kita kiai, istrinya cantik, berani nggak kita melototin istrinya depan dia? Nggak berani Bang. Atau anaknya dia, nggak berani. Kalau saya berani Bang Dik, pengen dikawinin sama anaknya. Afwan Bang Dik ya, canda. Aneh jarang canda Bang Dik. Setelah ketemu antum itu baca hikam jadi bisa ketawa. Sebelumnya hikam serius mulu kan? Ya, emang dia bahlul juga nih orangnya. Taib.
Orang serius itu nggak kreatif, Buya. Sepakat. Berarti aneh nggak kreatif ya? Sekarang kreatif. Baik. Terjawab Bang ya? Bagus. Yang kedua tadi? Apakah kemaksiatan bisa berjalan dengan ciptaan Allah padahal manusia itu senantiasa dirinya senantiasa bermaksiat? Ya, kan Rabi'ah ngomong, kamu ngaku mencintai Allah, tapi kok kamu mendurhakainya? Jadi ada yang disebut maksiat, ada yang disebut zunub, itu dua hal yang berbeda. Ya. Gimana Buya Hamidi? Bener ya? Zunub satu akar kata dengan zanub, ekor, ada efek dia. Maksiat itu artinya kedurhakaan kepada Allah. Bagaimana mungkin orang ngaku dia cinta Allah tapi dia durhaka? Nggak mungkin. Durhaka kan ngelawan. Kalau dosa itu lain cerita, ya. Maka jika ada pertanyaan kepada Junaid, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Itu maksiat itu diartikan adalah dosa, bukan maksiat artinya melawan, ya, berdurhaka kepada Allah. Karena nggak mungkin seorang wali mendurhakai Allah. Wali itu dia dibuat seperti itu, dibuat seperti seakan mendurhakainya, dia bukan mendurhakainya. Jangan bayangkan wali Allah itu maksiat itu dengan macam-macam, enggak. Maksiat wali Allah itu satu nafas dia tidak ingat Allah itu maksiat bagi dia. Jadi wali itu dia merasa maksiat walaupun enggak maksiat. Orang awam, orang sok suci udah maksiat masih enggak ngerasa maksiat. Udah sombong masih ngerasa tawadu. Beda-beda banget ya. Jadi wali Allah bagi orang awam itu enggak maksiat, tapi bagi dia itu maksiat. Apa coba? Contoh istilah sederhana. Kalau Bang Dik khotib Jumat pakai baju kaos, pakai sarung, secara fikih boleh nggak? Boleh. Tapi pantas nggak? Maka dosanya seorang wali itu dosa kepantasan. Dia menganggap satu ini nggak pantas ini. Kira-kira seperti itu. Bagi dia itu dianggap maksiat. Ya. Terjawab ya? Atau bingung Bang? Selamat bingung. Baik, terima kasih jawabannya Buya. Emang pertanyaannya aja yang sedikit ngarang ya. Oke, kita jangan geli-geli dulu. Nih, saya digeli-gelin mulu jadi nggak kelihatan beribawa Buya. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya teman-teman semua. Channel Al-Badr, saatnya saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan dari channel Al-Badr. Oh ya teman-teman yang mau mesen ya. Mau pakai mic. Ntar abis ini kita pesen, kita ngopi, ya kan udah jam 2. Ini masih, lihat dong, aku kan nggak ngantuk sama sekali ya. Bukan, karena udah warit ini. Ya kalau orang belum warit pasti lari ke birit-birit sebelum dapatkan ilmu ya. Bawaannya mau pulang aja gitu ya. Rugi kalian. Ini ya pertanyaan dari Sarifah Rabiah, baru diomongin ya. Maksudnya apa tempel tuh Pak? Oh daerah tempel namanya ya. Buya, apakah kolerasi antara kealiman, intelektualitas, akal pikiran sehingga menjadi hizab kepada al-haq Allah Jalla Jalaluhu? Ya, Mbak Syarifah Rabiah, apa ibu ini wallahu alam ya. Apa hubungannya kealiman, intelektual membuat orang terhalang kepada Allah? Kan ada dulu kita dengar kiai ngomong, ilmu itu hijab, orang alim itu orang terhijab, kan begitu. Karena anggap nih, Bang Dik ini doktor, lebih duluan dari saya doktornya, misalnya gitu ya. Lalu saya ada pengajian atau ada kelas, gengsi dong Bang Dik, dokter yang sudah tua ngikutin dokter yang masih muda. Terusannya gimana? Bang Dik ini mursyid tua,
Saya mursyid muda, gengsi dong dengerin mursyid muda. Tuh terusannya gitu, ya. Kalau bahasa kawan kita, gue lebih dulu lahir daripada lu gitu. Apa hubungannya? Iblis lebih dulu diciptakan Allah daripada Adam, tapi lebih alim Adam alaihissalam. Maka semua malaikat yang tua-tua itu sujud semua kepada Nabi Adam. Yang nggak mau sujud tuh iblis. Jadi yang nggak mau nunduk itu iblis, karena dia terhijab dengan zikir-zikirnya, terhijab dengan ilmu-ilmunya. Dia merasa dirinya berilmu, maka pantasnya didengerin orang, gak pantas mendengarkan orang. Ini bahayanya orang alim. Jadi kapan kealiman itu menjadi hijab? Apabila kealiman itu membuat seseorang merasa dirinya lebih. Tapi jika ada orang alim merasa kealimannya karena dia dialimkan Allah, itu ilmu bukanlah hijab bagi dia. Jadi ilmu tidak jadi hijab apabila dia memandang ilmu itu sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah as-salisah wal ishrun ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-223. An-na'imu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi. Kenikmatan itu, anugerah itu, sekalipun penampakannya bermacam ragam, sesungguhnya ia adalah karena menyaksikannya dan kedekatan dengannya. Wal adabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi. Sedangkan azab, sekalipun bermacam ragam penampakannya, sesungguhnya itu adalah karena adanya hijab dengannya. Fasababul adabi wujudul hijabi wa itmamun na'imi bin nazri ila wajhil karimi. Oleh karena itu, sebab dari azab adalah adanya hijab, dan kesempurnaan dari anugerah adalah dengan dapat memandang kepadanya yang maha mulia. Masya Allah, tambah bagus terjemahannya. Nanti yang ngajar Buya Hamidi sama Buya Zauki ntar. Insya Allah ya. Gus Kohar kita tunggu terjemahan cantiknya ya. Kawin dulu. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruh innama huwa bisyuhudihi wa iqtirabih. Nikmat itu baru terasa nikmat kalau ada kedekatan kepada yang memberi nikmat. Nikmat itu besar kecilnya bukan dari besarnya nikmat, tapi karena melihat sang pemberi nikmat. Itu dia. Lama itu terasa lama karena tidak mengenal kita bersama dengan siapa, kita mendengarkan siapa. Salat itu terasa lama karena kita tidak tahu kita sedang berbicara dengan siapa. Haji umroh itu membosankan karena tidak kenal siapa yang memuliakan Ka'bah. Harta itu sulit keluar dari kantong, dari dompet, karena kita merasa ini milik kita, bukan miliknya. Kita terlalu percaya diri, akhirnya susah keluar. Dan tamamun ni'mah ru'yatul mun'im, ru'yatul mun'im ni'mah. Kesempurnaan nikmat itu hanya dengan memandang sang pemberi nikmat. Bang Dik, karena yang ngasih itu Bunda Mirna, itu spesial rasanya, kopi. Coba yang ngasih yang nggak dikenal, nggak ada rasanya Bang Dik. Tapi kalau yang ngasih itu kita kenal dan kita cinta sama dia, pemberian sedikit terasa besar. Tapi kalau kita nggak kenal seseorang, besar pun pemberiannya terasa kecil. Maka kenalilah sang pemberi, pemberiannya terasa besar. Sederhana ya.
Kenalilah kita bicara dengan siapa, kita sujud kepada siapa. Maka sujud yang lama terasa sebentar. Kenalilah siapa yang duduk di samping kita. Apakah dia mungkin wajahnya biasa, perawakannya biasa, tapi kalau dia spesial 2 jam terasa 2 menit. Coba di samping cantik tapi judes, 2 menit terasa 2 jam, Bang Dik tersiksa. Di samping aki-aki tua, tapi kalau ngobrol enak, nggak norak, enak ngalir. Tahu-tahu kita sudah ngobrol sama dia 50 menit, padahal niatnya cuma 5 menit. Lain kalau sama yang cantik, deket ngalir 5 jam, 6 jam, terasa 1 menit. Dulu Bang Dik maksudnya. Udah sehari nih sama dia, rasanya baru 1 menit. Lah, udah sore aja nih. Tapi coba bertengkar dengannya sesaat saja, rasanya seperti di neraka. Itulah hijab. Ya. Pilih memandang Sang Maha Kekasih atau memandang hijab-hijabnya, kekurangan-kekurangannya. Jadi siapa yang sudah menikah ingin tersiksa, ingin tidak bahagia, pandanglah keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan kekasih kita. Tapi kalau ingin bahagia, pandanglah kelebihan-kelebihannya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Maka di Quran perintah mengingat kebaikan-kebaikan Allah itu sangat banyak. Bani Israel itu gagal menjadi hamba Allah kebanyakan karena mereka melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Kita bisa jadi tidak suka dengan seseorang, tapi karena dia baik, lama-lama kita pandang, kita jatuh cinta kepadanya. Tapi ada orang yang wajahnya bagus, cantik, ganteng kayak Bang Dik, tapi orangnya pelit, gak perhatian, bla bla bla, dan turunan-turunannya terasa kayaknya gak bahagia sama dia. Coba yang sudah menikah lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Kalau kita memang cinta dengannya, terasa sebentar kayaknya baru kemarin akan nikah. Sekarang anaknya sudah 2, sudah 3. Kalau Bang Dik anaknya sudah bertiga-tiga. Jangan-jangan anaknya udah punya anak juga ya? Belum? Amin ya. Kalau orang bahagia bersama kekasihnya, waktu 20 tahun terasa sebentar. Tapi kalau nggak bahagia, dengerin suara suaminya tidur, dianggap itu suara ngorok terburuk di dunia. Kalau udah nggak senang, suara ngorok jadi masalah. Tapi kalau sudah senang, bau ketek pun terasa bau parfum. Allahumma sholli ala. Biasanya 2 bulan pertama ya, bulan berikutnya mulai ketus ya. Mungkin kita perlu berpisah sejenak supaya cinta itu seperti awal dulu kita berakad nikah. Pisahnya jangan pisah cerai, tapi pisahnya pisah mungkin karena kita taklim, ngaji. Kalau kata teman tabligh apa? Khuruj dulu sebentar, berpisah. Ya sehari, 2 hari, 3 hari. Kangen pulang seperti pengantin baru. Jadi saya sarankan kepada yang sudah jenuh kepada pasangannya, coba pulanglah sebentar ya. Keluarlah sebentar. 5 hari, seminggu. Nanti rasakan pulang itu menggebu-gebu. Terasa seperti kita malam pertama lagi. Kalau gak pulang, ya sudah, cari yang baru aja. Al-hikmah ar-rabi'ah wal ishrun ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-224. Ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma mana'athu min wujudil iyani. Apapun yang ditemukan, yang dirasakan oleh kolbu berupa rasa duka, rasa sedih, itu adalah karena
kolbu tersebut terhalang dari merasakan, memandang. Ya, kenapa senggolan preman di tepi jalan, di pasar dulu saat pasar masih buka? Senggol, kita marah. Tapi kalau yang nyenggolnya kita kenal gimana? Anggap namanya Bahlul. Lu Bahlul gitu. Malah jadi akrab. Coba yang nyenggol seorang yang cantik, yang gagah, senang gak disenggol? Ada yang nyahut, alhamdulillah, ulang lagi ya, gitu ya. Berarti kejadiannya sama, tapi karena kenal, karena memandang siapa yang disenggol, terasa indah sekali senggolannya. Tapi kalau tidak kenal, sedikit pun kayaknya kita mau perang sehari semalam. Ya, masih ingat Bang Dik zaman-zaman dulu, masih ngeband dulu, senggol dikit gimana? Ya, bacok gitu ya. Tapi kalau kita kenal sama dia, ya lu gitu ya, malah jadi akrab, malah ngopi bareng. Itu dua hal yang berbeda. Jika yang nyenggol Allah gimana Bang Dik? Iya. Kenapa kalau yang nyenggol Allah terasa kayaknya berat? Berarti nggak kenal kepada Allah. Senggolan pandemi, ini senggolannya kan berakibat banyak. Kandang jurang jadi sepi, ya. Bukan hanya di sini. Ini masih mending Allah ganti dengan keberkahan kajian. Ya. Ini kalau antum ikhlas keluarga, nggak akan bisa menghitung berapa banyaknya hari ini keberkahannya. Tapi sedikit saja tidak ikhlas, lewat. Ya. Termasuk saya yang ngomong ini. Kita dari awal sepakat untuk berkhidmah. Ya. Khidmah itu pengorbanan. Kalau korban namanya ada yang dikorbankan. Masa untuk Allah nggak mau korban? Allah itu buat transaksi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu ikut berniaga denganku, berkorban denganku, sehingga membuat kamu terbebas dari siksa yang sangat pedih, mendapatkan nikmat yang sangat nikmat. Apa itu? Berjuang dengan harta dan jiwa. Ya. Saya nggak punya tanah Bang Dik, dan gak minat sama tanah. Bang Dik punya. Ikhlas gak? Saya cuma bisa bicara dan bisa baca kitab. Itu pun dibisakan Allah. Maka saya tidak berharap dengan mengajar ini mengharap 1% pun. Tapi kalau niat kita sudah berubah, mungkin sedikit lagi pengajian ini pun bisa bubar. Ya, tapi tidak usah khawatir, yang ngajar masih hidup, bumi Allah masih luas. Istighfar aja, jangan tepuk tangan. Kalau aku berkali-kali bicara tentang istriku, bukan hari ini dia aku muliakan, tapi hari-hari lain juga aku muliakan dia. Tapi demi Allah, ibu, istriku, nikmat mana lagi yang kau dustakan di saat kita melihat kajian terhampar duduk seperti ini di kala pandemi. Cobalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau lihatlah ini dengan mata batin. Inilah jantungnya kehidupan kandang jurang dong. Karena ini diterima dengan keikhlasan, keberkahan akan melimpah ruah. Mudah-mudahan juga buat yang datang di kajian ini. Amin. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Pada tetangga yang komplain terhadap bunyi-bunyian yang terlalu keras, mari kita diskusikan. Kita tiadakan yang keras-keras, ya. Kita bersolawat saja. Pada kendaraan yang menggerung-gerung karena pulang di tengah pagi, mari kita kelokkan ke jalan yang semuanya bisa kita bicarakan. Semua kita
Hidup itu berat, makanya harus diperjuangkan. Dalam perjuangan pasti ada pengorbanan, ya. Tapi bersama Allah segala sesuatunya akan menjadi ringan. Believe. Indah sekali Bu ya, mari kita bahas lagi. Terlalu banyak tadi yang saya pingin kupas-kupas gitu, tapi lanjut aja Bu ya, ini indah sekali. Ini DJ pesantren, bacaannya bagus sekali, Masya Allah. Tapi dia mau duduk seperti ini, begitu Buya sebut sifat-sifat Allah, dia pun bisa. Jadi malulah kalau aku nih gak menyediakan tempat ini. Dia juga karena Allah dalam sidang 7 bulan lamanya beres. Dan tidak ada 1% pun dia dapat dari perjuangan selama 7 bulan. Bayangin, ini hasilnya. DJ, aduh kalau aku buka tanganku di gemet, boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Kalau merinding loh ya. DJ, kalau teman-teman lain lawyer tahu inilah DJ yang kita perjuangkan, bukan tanahnya Dik doang. Ya, saya udah bilang kemenangan ini saya balikin lagi kepada yang maha memenangkan, karena tanggung jawab terlalu berat ini untuk sebuah kemenangan, apalagi ada yang kalah. Ya, saya nggak berani melihat kekalahan itu. Udah, ini kita perjuangkan untuk kemaslahatan. Jangan lupa, inilah niat kita yang tulus membangun kandang jurang doang. Terima kasih Bunda, terima kasih teman-teman semua ya. Monggo. Al-hikmatu al-khamisatu wal ishrun ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-225. Min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yutughika. Di antara bentuk kesempurnaan anugerah yang diberikannya kepadamu adalah bahwa Ia memberimu rezeki sekedar apa yang cukup untukmu, dan Dia tidak memberikan kepadamu apa yang dapat membuatmu menjadi durhaka. Nikmat itu nggak mesti duit. Nikmat itu nggak mesti rekening bertambah. Nikmat itu adalah kecukupan, kesehatan. Bisa jadi kalau kita transaksi seseorang lalu kita tidak terima bayarannya, Allah ganti yang seharusnya besok kita sakit membayar dengan mungkin lebih daripada seharusnya yang kita terima. Tapi karena kita tulus, Allah ganti dengan kesehatan, keberkahan. Hidup ada duit, tengkar. Hidup sederhana, mesra. Pilih mana? Mesra. Ya. Berduit mesra. Bang Wen itu sepakat Bang Wen. Tapi kadang-kadang tidak begitu selalu. Ya, ada saat-saat nggak begitu. Maka beliau Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu mengatakan, min tamamin ni'mah, di antara sempurna nikmatnya kepadamu, engkau diberikan rasa cukup. Rasa loh, bukan cukup, rasa. Kalau cukup kita nggak pernah merasa cukup. Rasa cukup. Adakah kita merasakan kecukupan itu? Itu masalahnya. Wa yamna'aka ma yutghik, dan Allah kemudian menahan sesuatu yang buruk yang bisa membuatmu tercela, terhina. Kayak tadi ya, dengan kita memberi kesempatan kepada orang, lalu Allah tolak bala dari kita. Dan benar Bang Dik, orang yang sudah bisa mencintai anak-anak orang lain, maka Allah akan jadikan dia spesial. Allah akan jaga anak-anaknya. Dan saya sudah menemukan orang-orang sebegitu banyak sekali. Bukan 1-2 orang ibu, bukan 1-2 orang ayah. Itu banyak puluhan ayah ketika kita keliling Indonesia, kita menemukan keajaiban. Itu ayat-ayat Allah. Jika engkau menjamin mereka ini, yang papa ini, yang lemah ini, Allah akan jamin keluargamu. Itu benar, saya menyaksikan sendiri. Banyak yang mengalami itu. Dia beasiswain orang-orang, ternyata dia tidak mengeluarkan dana untuk anaknya, kecuali sedikit saja. Dia sekolahin orang-orang, Allah kemudian berikan fasilitas untuk anaknya sekolah setinggi-tingginya. Begitu cara Allah membalasinya. Tapi kita nggak perlu dapat balasan. Bagi saya, kita bisa berbuat baik itu adalah balasan dari Allah.
Berarti Allah memantaskan diri kita untuk berbuat baik. Gimana kalimatnya tadi Bu ya? Aduh, nggak bisa diulang. Tanya ke Sidi Zauki. Baik itu adalah balasan dari Allah. Kita bisa berbuat baik itu saja sudah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut teks itu. Al-hikmah as-sadisatu wal ishruna ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-226. Liyaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzanu alaihi. Karena sedikitnya sesuatu yang membuatmu bahagia, gembira, maka sedikit juga sesuatu yang membuatmu menjadi sedih. Karena sedikitnya sesuatu yang membuatmu menjadi bahagia, gembira, maka sedikit juga sesuatu yang membuatmu menjadi resah. Begitu ya terjemahnya? Bingung ya? Ini masih ada kaitan dengan lafaz yang tadi. Ciri-ciri nikmat itu sempurna. Tadi pertama apa? Allah berikan kecukupan, Allah halangi keburukan. Liyaqilla ma tafrah bih yaqillu ma tahzan alaih. Supaya dia menyedikitkan, atau karena dia menyedikitkan sesuatu yang membuat kamu beryuforia, berbahagia, bersenang-senang, maka yaqillu ma tahzan alaih, maka kesedihanmu juga sedikit. Susah ya Bang Dik ya? Bisa dipahami? Supaya kamu tidak terlalu sedih dengan kesedihanmu, maka Allah membuatmu tidak terlalu euforia dengan kebahagiaanmu, kesuksesanmu. Supaya kamu tidak terpuruk karena kegagalanmu, maka Allah buat kamu tidak terlalu girang karena kesuksesanmu. Itu bahasanya lebih kurang. Ya, itu terjemahan bebasnya. Nyambung ya? Itu sesuai dengan surah Al-Hadid. Ya. Supaya engkau tidak terlalu berbahagia, girang dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka Allah kasih cubit-cubitan dikit. Ya. Dikasih juga kebaikan di sela-sela itu, supaya kamu juga tidak terlalu sedih dengan kesedihanmu. Begitu Allah itu memberi kita tahapan-tahapan conditioning. Cuma kita yang gak mau menerima conditioning itu. Sebelum nanti ada masa paceklik panjang, maka Allah memberikan latihan paceklik karena pandemi setengah tahun. Udah baru aja lewat, baru mau bangkit. Nanti lagi asik-asik, Allah turunin lagi. Supaya nanti ada masa yang panjang sekali. Karena di zaman itu masa-masa fitnatud dajjal akan turun. Walaupun dajjalnya hanya keluar cuma 40 hari, rasanya seperti 40 tahun. Maka itu zaman panjang sekali, sangat panjang sekali. Sebelum keluar dajjal itu ada masa yang paceklik yang panjang sekali. Sebelum itu terjadi, Allah berilah latihan-latihan pandemi. Walaupun ini makar mereka, tapi sebenarnya ini ada hadiah untuk kita. Hadiah untuk latihan berlapar-lapar. Hadiah untuk tidak terlalu takut ketika ada virus. Hadiah bahwa hari ini orang yang menunjukkan kebenaran ternyata dia bohong. Supaya kita tahu nanti saat Dajjal sang pembohong itu datang membawa kebenaran, ketahuilah itu adalah kebohongan, kebatilan. Saat dia bawa surga itu neraka. Saat dia menerakakan orang itu adalah surga. Ini latihan-latihannya hari ini. Maka jika ada kelompok seberang meneraka-nerakakan kita, santai aja. Ya, Buya Hamidi hampir tiap hari dinerakain orang. Ya, dia senyum aja seperti itu ya, karena maskernya nggak kelihatan. Biasa aja. Jadi sekarang kita akan dikafir-kafirkan orang. Bang Dik, beberapa hari ini saya tiap hari dikirimi oleh seseorang dan dia mengatakan Indonesia telah ditipu oleh kelompok
Aswaja, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kelompok-kelompok ini telah buat agama baru, agama sufi, agama tasawuf. Ini kalam-kalam yang luar biasa. NU Muhammadiyah itu Aswaja, benar gak? Benar. NU Ahlus Sunnah gak? Muhammadiyah Ahlus Sunnah. Di Sumatera ada Tarbiyah Islamiyah, ada Wasiliyah, ada Khairat, ada NW. Apa kata kelompok ini? Ulama-ulama pendiri itu, ulama-ulama yang mengajar di pesantren-pesantren itu adalah penipu umat. Mereka sudah mulai sebar-sebarkan di sosial media. Antum hati-hati, dan kita nggak boleh diam. Ya, mau diam terus? Mau diam? Ulama kita mereka anggap penipu. Wali Songo mereka anggap tidak ada. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, yang akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah dan bertasawuf, mereka anggap beragama sufi. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pemurtadan, pengkafiran terhadap ulama-ulama kita. Ini mereka sudah mulai masuk sosial media. Kajian kita di Bangdik coba lihat. Ya, jika ada yang unlike, kita curigai. Itu mereka orang-orang yang itu, ya. Rata-rata, ya. Rata-rata. Jadi kiai kita sudah mulai mereka kafirkan. Kira-kira kalau kita gimana? Wah, apalagi. Dan antum nggak boleh diem. Ya. Ini sudah mulai darurat. Darurat akidah. Mereka sudah mulai masuk ke lini-lini anak muda. Lalu kemudian mengkafir-kafirkan ulama. Tapi dengan bahasa yang masih belum terbuka. Bahasanya menipu umat. Ya. Mungkin ada yang dapat di Instagramnya, dapat di Facebooknya, ya. Ada yang setiap hari itu ngirim ke saya, ngata-ngatain, neraka ente, su'ul khotimah ente, setiap hari. Dia lupa, dia ngomong begitu, itu adalah doa terburuk bagi dirinya sendiri. Tapi saya tidak balasi sedikit pun. Saya cuma berdoa, ya Rabb, jika memang masih ada kemungkinan kami dapat hidayah, tolong pancarkan hidayah itu dari kami dan juga kepadanya. Cuma itu, ya. Kasihan orang hijrah tapi yang dia dapat adalah mencaci maki orang lain. Ya. Dan itu sudah antum nanti yang ngaji-ngaji hikam begini dianggap beragama sufi. Jadi bagi dia sufi itu agama baru, bukan Islam. Ya. Tahu kelompoknya siapa? Sebut dong. Sebutnya kenceng dong. Tapi kita jangan bersikap seperti kalau mereka keras, kita lembut. Mereka benci, kita sayang. Mereka laknat, kita lawan dengan rahmah dan kasih sayang. Jadi tolong teman-teman, kalam saya betul mungkin ingin membakar, tapi bukan sedang membakar. Saya ingin mengkat kalau teman-teman ingin membalasnya dengan kekasaran serupa. Terus bedanya kita apa dengan mereka? Kita anjing-anjingkan mereka, lah kita anjing kayak mereka. Gak usah menggonggong, biarkan mereka aja yang menggonggong. Gak usah menyalak, mereka aja yang nyalak. Gak usah membentak, gak usah melaknat, cukup mereka. Kita gak usah ulangi kesalahan itu. Ini perbedaan Ahlus Sunnah udah ngaji hikam sama yang Ahlus Sunnah yang belum ngaji hikam. Ya, sepakat ya? Oke, kita siap berbeda tapi tidak dengan kata-kata kebencian. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, boleh tepuk tangan yang ikhlas semua ya. Luar biasa Bu ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata kita dalam keadaan perang ya. Jadi ketika saya memposting dengan keberadaan Warna Sehon, dikritik saya, orang gila, dinyanyiin, dinaboboin, waduh. Saya jawab aja begini, iya kan saya murid, nafsu boleh dong. Ya. Ya, nafsu boleh murid, ya kan kalau nggak lo belajar sama gua. Saya balas gini aja Bu ya, hanya wali yang tahu siapa wali, dan yang tahu orang gila yaitu orang gila sendiri gitu. Aneh mau bilang tepuk tangan sekali tapi udah kebanyakan. Tepuk tangan sekali. Jarang lihat Buya ketawa begitu. Ketawanya orang beriman.
Al-hikmah as-sabi'atu wa ishrun ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-227. In aradta alla tu'zala fala tatawalla wilayata la tadumu laka. Jika kamu menginginkan supaya kamu tidak pernah dipecat, maka janganlah kamu memimpin menjabat di wilayah di tempat tersebut tidak pernah kekal untukmu. Ya, mulai grogi dia. Idza aradta alla tu'zal, jika kamu ingin menjadi petinggi yang tidak pernah diturunkan, pejabat yang tidak pernah dipecat, gitu udah benar terjemahannya. Fala tatawalla wilayatan la tadum, maka jangan terima jabatan yang tidak abadi. Apa jabatan yang abadi, yang tidak pernah dipecat? Abdullah. Hatta kewalian kutub aja bisa dipecat, Bang Dik. Sehingga ada bahasa di seberang sana, itu bahasanya Ra'ub itu. Diangkat malam ini, pagi habis subuh dipecat. Dia yang mecat tuh. Mecat dirinya sendiri. Wali kota aja diangkat dan itu bisa dipecat. Tapi ada yang turun sendiri karena ada waktu-waktunya. Jadi jabatan-jabatan kewalian itu masih bisa diungkit, yang tidak bisa hanya satu, Abdullah. Maka Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu mengatakan al-abdu abdun war-rabbu rabbun. Hamba itu senantiasa akan menjabat kehambaannya. Dan Allah sang pencipta, Allah yang disembah akan senantiasa disembah. Al-abdu abdun war-rabbu rabbun. Jadi kita selalu menjadi hambanya. Maka kita akan tidak akan pernah dipecat, tidak akan pernah diberhentikan. Tapi kalau kita nganggap gue wali, gue sakti, kesaktian bisa diambil. Oh alim, ilmu bisa dihilangkan. Ahli zikir, zikir bisa dilupakan. Zikir artinya mengingat. Ingat lawannya lupa. Allah buat kita lupa. Maka teman-teman, jangan pernah sematkan ke diri kita, saya ahli sholat malam. Ya. Hari-hari itu, waktu itu ada malam, ada siang. Jadi kalau siang, kita nggak disebut ahli sholat malam. Tapi kalau hamba Allah mau siang dan malam, bagi dia sama. Dia masih hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih hamba tahajud atau hamba Allah. Ya. Hamba khusyuk atau hamba Allah. Ya. Satu lagi. Al-hikmah as-saminah wal ishruna ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke-228. In raggabatkal bidayatu zahadatskan nihayatu. In da'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Jika pemulaan lebih engkau senangi, maka ujungnya membuatmu tidak suka, tidak berminat. Maka engkau tidak sampai ke ujung. Jika penampakan zahir memanggilmu, membawamu kepadanya, maka kebatinan, sesuatu yang tersembunyi akan melarangmu darinya. Kita terjemahin ulang ya. Mulai dia nggak fokus. Ini jam berapa ini? Udah mulai 2:30 ternyata. Jam tidurnya dia. Baik. Itu tadi karena dipuji itu Bang Dik. Ya. Kalau dipuji itu. Ya. Sebenarnya udah disiapin tuh sebenarnya. Cuma kok jadi, nah itulah kolbu bisa berubah-ubah ya. Ajaib kolbu. Irraghabatkal bidayat zahadatkal nihayat. Jika engkau senang dengan pemberian-pemberian
di depan, di permulaan, game-game yang Allah berikan di depan, benefit-benefit yang Allah berikan di depan, maka Allah akan menjauhkanmu dari tujuanmu. Engkau tidak akan kunjung sampai. Jika kita asik dengan mainan-mainan zikir, zikir itu ada mainannya. Apa? Kasyaf. Itu mainan zikir. Antum kalau zikir bisa ngelihat apa? Ya. Zikir, puasa, ntar jadi sakti Bang Dik. Itu mainan semua. Jangan kejebak. Jangan kejebak. Ada orang sakit, gak sembuh-sembuh. Kita pegang gitu aja sembuh, atau kita kasih air putih sembuh. Itu permainan semua itu. Itu mainannya zikir. Asik nggak di situ? Asik emang, tapi ini harus ditinggalkan. Jadi kemampuan begini harus dikembalikan kepadanya. Kita harus terus berjalan. Bukanlah aku ingin menjadi orang sakti bisa mengobati, tapi aku ingin mendekat kepada yang maha sakti, yang maha mengobati. Maka nanti semua penyakit bisa sembuh dengannya. Kalau sudah sampai di ujung. Cuma orang-orang dia asik dengan mainan, akhirnya terhalang sampai kepada ma'rifat yang sebenarnya. Jadi kalau terakhir kita buat ilustrasi Bang Dik, seperti ini lebih kurang. Antum belum dapat kerjaan ya? Jadi kalau kita rajin zikir, Allah kasih mainan keramat. Allah kasih mainan keramat. Antum saktinya mandraguna nanti. Itu siapa aja. Siapa aja kan begini. Dan di majelis babe gua tuh udah banyak orang begini. Ya, di awal-awal dikasih keramat. Tapi hanya sedikit yang istiqomah. Zikir itu ujungnya adalah mengenal yang dizikirkan. Itu yang kita sebut ma'rifat. Ma'rifat itu melahirkan istiqomah. Ya. Ujungnya apa? Ma'rifat dulu. Bawahnya apa? Antum tulis. Istiqomah ya. Antum sendiri apa sama istri? Ada ya. Zikir itu, ini cuma contoh zikir, puasa, baca Quran, wirid-wirid. Wah itu emang efeknya keramat. Itu kunci-kuncian alam semua. Maka ini biasa nih dikasih kedahsyatan di sini. Cuma sayang orang asik, akhir dia lupa ke sini kepada mengenal yang disebut-sebut namanya. Ini asik nih. Benar-benar asik. Kalau ada yang negur aja marah dia, tersinggung dia. Ente jangan main mulu, jangan itu mulu, tersinggung dia. Ini tanda dia nggak bakal sampai ke ma'rifat. Hati-hati nih. Ini sudah banyak. Coba tanya ke teman-teman kita yang belajar thariqat dari masa ke masa. Ini bukan kejadian baru. Hati-hati. Keramat tuh nggak ada apa-apanya. Keramat kejadian-kejadian luar biasa. Itu nggak ada apa-apanya kalau orangnya belum istiqomah. Ya. Istiqomah dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih senang mana? Dengan aktivitas ini atau mendapatkan ma'rifatullah? Tinggal dipilih. Ya. Kita pilih saja itu. Maka sahabat-sahabat karena Allah, jangan tertipu. Itulah makna wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu karena kamu berzikir menyebut nama Allah, lalu kamu sakti, lalu rezekimu lancar. Jangan, biasa aja. Terus jalan, terus belajar ma'rifat dari siapa aja. Ya.
Kadang-kadang orang kalau udah asik di sini, dia nggak mau lagi berguru kepada gurunya, dia tinggalin gurunya. Ya, dia udah asik. Tuh apalagi berguru, gue udah sakti. Ya, tuh apalagi berguru, zikirku mustajab, doa jadi. Tuh apalagi, nggak usah, udah cukup gitu. Ini hati-hati orang begini ketipu, tertipu dengan Allah. Itu dia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nabi itu kan suka nguji-nguji. Sahabat nanya, ya, oke, benar. Tapi ternyata apa? Itu ujian bagi dia. Nabi itu gak berani nolak orang. Semuanya diiyain Nabi. Maka pewaris-pewaris Nabi itu sama. Guru-guru mursyid itu sama begitu. Dia ketika ada murid yang sedang asik di sini, pasti iya-iyain aja, iya. Tapi dia sebenarnya hatinya teriris-iris. Teriris-iris sebenarnya melihat itu. Ya. Semoga ya ini bisa diselamatkan Allah di mana saja, tarekat apa saja, majelis apa saja, ya. Semoga Allah meridhai kita semua. Wassallallahu ala nabi Muhammad.